Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Mandy Zimmer sudah digelapkan oleh uang, namun Maya Lee terus berusaha untuk memperingatinya, meskipun harus ditampar dan dipecat. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey chapter 6385 sampai 6389. Chapter 6385. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Yvonne Xavier, dan melihat bahwa dia sedikit lelah, Harvey York segera menutupinya dengan selimut. Setelah dia tertidur, dia bangun dan segera pergi. Di depan pintu, Tyson Wood dan George Zabel sudah lama menunggunya. Saat Harvey York keluar, George Zabel maju selangkah, dan mengeluarkan sebuah tablet sebelum menyerahkannya kepada Harvey York, dan berkata, "Tuan Muda York, masalah ini sudah diselidiki. Nama kode si pembunuh adalah nomor 7, dan dia adalah anggota organisasi pembunuh di negara H. Organisasi pembunuh ini diduga telah dibangun oleh keluarga papan atas selama bertahun-tahun. Kami juga menemukan informasi dari keluarga ini." Harvey York mengambil duduk, dan sambil memeriksa isi tablet, dia berkata dengan ringan, "Apakah dia dari orang-orang aliansi bela diri negara H?" George Zabel berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, nomor 7 ini memang terkait dengan aliansi bela diri negara H. Bagaimanapun, di wilayah negara H, sangat mungkin untuk menumbuhkan orang kuat dengan kekuatan tempur seperti itu. Dan tentu saja, Tanah Suci Seni Bela Diri di bawah aliansi bela diri non-negara H tidak dapat melakukannya. Bunga Pir Badai Hujan Bulu Merak, senjata pembunuh master seni bela diri, berasal dari Dewan Mitos. Namun, orang yang ingin menyerangmu bukanlah dari aliansi bela diri negara H. Orang-orang dari aliansi bela diri negara H hanya mengobarkan api saja. Dan bahan bakar semacam ini tidak bisa menjadi bukti." Harvey York berkata dengan ringan, "Bagi manajemen senior Liga Aliansi Bela Diri Negara H, jika orang luar seperti aku bisa mati, mereka tentu sangat menginginkannya. Ini hanya untuk menyulut api secara diam-diam, bukan untuk mengakhiri permainan secara langsung. Ini di luar dugaanku sebelumnya. Sepertinya orang-orang ini sedikit lebih pintar. Aku akan mengingat akun ini, dan aku akan menemui mereka ketika aku punya waktu. Baiklah, beritahu aku siapa pelaku sebenarnya." Tuan Muda Zabel berkata dengan lembut. "Orang yang mendirikan organisasi ini tampaknya berasal dari keluarga Wright, pemimpin dari 10 keluarga teratas." Harvey York mengangkat alisnya. "Keluarga Wright? Aku merasa tidak pernah membuat masalah dengan keluarga Wright di Walsing. Apakah mereka dengan sengaja ingin membuat masalah padaku?" George Zabel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda York, meskipun organisasi pembunuh ini ada hubungannya dengan keluarga Wright, tetapi tetap belum ada bukti yang kuat. Keluarga Wright tidak memiliki jejak dari tindakan mereka. Namun, orang yang membayar mereka untuk membuat organisasi ini mengambil tindakan terhadapmu telah diketahui, dan dia memiliki bukti nyata." Setelah beberapa argumen dan verifikasi, tidak ada keraguan tentang pelaku sebenarnya yang berada di balik layar. Harvey York berdiri, mematikan tablet, dan berkata ringan, "Siapa orang itu?" "Salah satu dari 4 tuan muda di Walsing, tuan muda tertua dari keluarga Thompson, Hector Thompson." George Zabel berbicara kata demi kata. Mendengar nama ini, Harvey York tampaknya tidak terlalu terkejut. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun, dia hanya berkata dengan ringan, "Jika dia melakukan kesalahan, dia harus mengakuinya. Karena dia berani melakukannya, maka dia harus berani menanggung konsekuensinya. Sepertinya kita harus memberi pelajaran yang bagus kepada Hector Thompson hari ini. Di mana dia sekarang?" George Zabel membungkuk sedikit dan berkata, "Jalan lingkar kedua Walsing, Hotel Sheraton, pameran real estate Walsing." Harvey York mengangguk dan berkata ringan, "Tempat yang bagus. Memilih hari lebih buruk daripada menabrak matahari. Ayo kita pergi. Kita akan bertemu dengan tuan muda Thompson ini." George Zabel sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat langkah Harvey York yang kuat, dia memilih untuk diam. Dia mengikuti di belakang Harvey York. Tak lama kemudian, deretan Land Rover Defender muncul di sana. Chapter 6386. Jam 10 pagi. Hotel lingkar kedua Sheraton Walsing. Apa yang diadakan di sini hari ini adalah konferensi di industri real estate di Walsing. Semua orang tahu bahwa harga perumahan Walsing jelas merupakan salah satu yang terbaik di negara H. Nilai setiap perusahaan real estate melebihi beberapa perusahaan biasa yang terdaftar. Bahkan dengan menjual beberapa rumah, keuntungannya melebihi beberapa perusahaan terdaftar yang telah bekerja keras selama setahun.
Oleh karena itu, semua petinggi di industri real estate yang berkumpul pada saat ini adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Selain petinggi di industri real estate, para petinggi di industri perbankan yang terkait erat dengan real estate juga berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika orang-orang ini hanya minum-minum, tetapi saat mereka berbicara, mereka dapat mempengaruhi situasi saat ini. Pada saat ini, masih ada kurang dari setengah jam sebelum dimulainya konferensi. Para petinggi ini berkumpul untuk mengobrol, dan tanpa sadar, banyak kerjasama telah tercapai. Dikatakan bahwa pada konferensi semacam itu tahun lalu, ada puluhan miliar kontrak yang ditandatangani, dan entah berapa banyak kerjasama apa yang akan dilakukan tahun ini. Paman Xavier, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat mengkhawatirkan kondisi fisikmu. Melihatmu terlihat sangat baik, aku merasa sangat lega. Bibi Hun, kamu masih semuda dan secantik tahun lalu, tapi sayangnya aku terlalu muda. Jika aku beberapa tahun lebih tua, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Saudara Wright, kamu adalah presiden asosiasi real estate di Walsing. Bagaimana kamu bisa datang begitu terlambat? Tanpa kamu yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, kemana pasar real estate Walsing kita akan berlabuh di masa depan? Pada saat ini, Hector Thompson memegang segelas sampahnya dan berjalan di tempat, sesekali melihat beberapa kenalan, dan senyum halus muncul di wajahnya. Hector Thompson, salah satu dari 4 master muda di Walsing, ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi pada kesempatan seperti itu. Tetapi pada saat ini, dia memiliki sikap yang lembut dan elegan, berbicara dan mengobrol dengan orang itu, dengan sangat sopan dan penuh etika. Hector Thompson yang mengenakan setelan bergaris abu-abu dengan patek Philippe Nautilus di tangan kirinya, memiliki sikap superior, tampilan kasual, dan tindakan acak, yang membuat banyak wanita memandangnya. Lagi pula, bahkan di antara para pangeran itu, Hector Thompson jelas seorang pemimpin. Yang paling penting adalah Hector Thompson masih lajang, dan dikatakan bahwa dia tidak punya pacar. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menarik perhatian banyak orang. Saat merasakan perhatian dan niat baik dari wanita cantik ini ke arahnya, senyum Hector Thompson menjadi semakin rendah hati, seolah-olah dia bisa mendapatkan begitu banyak opini tinggi. Namun, beberapa orang yang berpengalaman dapat melihat melalui topeng munafik Hector Thompson. Bagaimanapun, itu bisa disebut sebagai salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Selain terlahir sebagai bangsawan, poin terpenting adalah bahwa Hector Thompson adalah orang yang terampil. Dia tidak pernah akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Banyak orang merasa bahwa dalam hal kepribadian dan perilakunya yang suram, dia pasti akan dapat mengambil alih keluarga Walsing Thompson di masa depan. Tapi ini juga hal biasa, siapa yang bisa menjadi kepala 10 keluarga teratas, siapa yang bisa menjadi lampu hemat bahan bakar. Orang-orang biasa telah diinjak-injak sampai mati berkali-kali dalam proses menuju jalan ini. Hector Thompson mengabaikan tatapan mata orang-orang ini. Matanya mencari di antara kerumunan, seolah-olah dia sudah memiliki tujuan. Pada saat tertentu, matanya menyala, dan senyum tekad muncul di wajahnya. Dia segera berjalan ke arah Mandy Zimmer. Chapter 6387. Wajah Mandy Zimmer terlihat agak jelek. Meskipun dia datang ke konferensi ini, dia hanya memaksakan senyuman. Tapi ini normal. Setelah kejadian hari itu, tidak satupun dari propertinya yang dapat dijual. Selain itu, untuk kestabilan cabang ke-9, dia juga harus mengorbankan sejumlah energinya. Untuk menghadiri konferensi real estate hari ini, dia juga berharap dapat mengambil kesempatan untuk menjual beberapa properti di tangannya. Jika tidak, dalam setengah bulan ke depan, perusahaan cabang ke-9 mungkin akan bangkrut. Mandy, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ini benar-benar tempat yang ditakdirkan untuk kita. Ketika dia melihat Mandy Zimmer, Hector Thompson mengabaikan pada semua orang di sekitarnya, dan berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, senyumnya sangat cerah, seolah-olah itu dapat mencairkan gunung es kapan saja. Ngomong-ngomong, apa yang aku katakan saat menelponmu tadi malam, benar-benar tulus. Perusahaan kami baru saja membeli sejumlah properti baru-baru ini, jadi kami ingin membeli 100 properti darimu. Harganya sama sekali tidak penting, kita hanya perlu menandatangani kontrak di sini hari ini. Karena dengan begitu, kesepakatan itu menjadi kredit asosiasi real estate. Dalam hal ini, itu hal yang baik untuk kita berdua. Sepertinya Mandy, kamu tidak akan menolak bisnis semacam ini kan? Saat berbicara, mata Hector Thompson tidak lepas dari tubuh Mandy Zimmer. Dia secara tidak sengaja mengendus dan menjilat bibirnya ketika tidak ada yang memperhatikan. Harus diakui bahwa Mandy Zimmer benar-benar sangat memikat. Wanita seperti ini benar-benar berbeda dari wanita lain. Hector Thompson benar-benar orang pertama yang melihat seorang wanita yang jujur pada dirinya sendiri dan tidak menganggap dirinya serius.
Jika bukan karena status khusus pihak lain, bagaimana dia bisa menyimpan makanan lezat itu sampai sekarang? Tuan Muda Thompson, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Mandy Zimmer sedikit ragu saat ini. Tujuan utamaku datang ke konferensi real estate hari ini adalah untuk menjual properti. Tapi aku ingin propertiku diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, bukan untuk dibesar-besarkan. Hector Thompson tertawa dan berkata, Mandy, jangan khawatir. Aku sangat ingin membeli rumah. Dan aku bisa memberitahumu alasannya. Setelah beberapa saat, kepala keluargaku akan mundur. Dan aku akan segera berada di atas. Pada upacara tingkat tinggi, aku akan memberi semua eksekutif senior satu set real estate. Jadi, 100 properti ini bukan untuk membantumu memecahkan masalah penjualanmu yang lambat, tetapi untuk memecahkan masalah bagiku. Mandy, apakah kamu mengerti? Mandy Zimmer memandang Hector Thompson dengan aneh, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Thompson, jika seperti itu 199 rumah diberikan segera setelah perjanjian. Dalam hal ini, aku tidak perlu mempertanyakan kerja sama ini. Pada saat yang sama, aku juga berterima kasih kepadamu dari lubuk hatiku. Adapun bagaimana cara menandatangani kontrak dan cara membayar uang, aku akan datang ke kantormu untuk meminta saran nanti. Hector Thompson tertawa dan berkata, lebih baik menyelesaikannya dalam sehari. Karena kita berdua tidak punya masalah, mengapa tidak menandatangani kontrak di sini secara terbuka dan jujur? Ada ruang kerja yang tenang di sebelah. Mandy, tolong. Chapter 6388. Selama 1 menit, Mandy Zimmer dan Hector Thompson duduk di sisi meja kopi di ruang kerja terpisah. Hector Thompson langsung melambai pada seseorang untuk membawa kontrak dalam rangkap 3, dan kemudian tersenyum sedikit. Mandy, aku sudah menyiapkan kontraknya. Kamu bisa melihatnya, dan jika tidak apa-apa, kamu bisa menandatanganinya. Ketika ditandatangani, perjanjian di antara kita akan berlaku. Mandy, kamu bisa melihatnya lebih dekat. Mandy Zimmer melihatnya dengan hati-hati sebelum berkata dengan ringan. Tidak ada masalah dengan kontraknya, tapi aku pikir ada masalah dengan pembayarannya. Mengapa kami harus menyerahkan rumah ke perusahaanmu setelah kamu membayar deposit 30%? Dalam hal ini, bukankah itu tidak sesuai dengan aturan pasar? Bagaimanapun, real estate selalu tentang uang dan barang. Hector Thompson menyesap cangkir tehnya dan tersenyum lebih lembut. Mandy, begini. Meskipun aku adalah tuan muda dari keluarga Walsingham Thompson, bagaimanapun, aku belum benar-benar memimpin. Jadi beberapa hal harus dilakukan sesuai dengan aturan. Aku juga sangat ingin membiarkanmu mendapatkan uang secara langsung, tetapi aku tidak bisa. Aku minta maaf kepadamu untuk itu. Tapi, seharusnya tidak masalah kan? Setelah formalitas selesai, aku pasti akan membiarkan bawahanku mengirim uang sesegera mungkin. Mandy, apakah kamu khawatir aku tidak akan membayar perumahanmu? Negara H adalah negara hukum, dan kamu berasal dari 10 keluarga teratas. Jika aku benar-benar mencuri barang-barangmu, kamu bisa menyelesaikanku dengan panggilan telepon kan? Setelah berbicara, Hector Thompson sepertinya menganggapnya lucu, jadi ekspresinya agak aneh. Mendengar penjelasan Hector Thompson, ekspresi Mandy Zimmer yang sedikit bermartabat sedikit rileks. Dia tahu betul bahwa keluarga Walsingham Thompson benar-benar memiliki kekuatan untuk membeli 100 rumah ini. Terlebih lagi, dalam hal reputasi keluarga Thompson, mustahil untuk menghancurkan reputasinya dengan uang sekecil itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Mandy Zimmer kembali normal. Meskipun dia merasa bahwa persyarat Hector Thompson agak sulit, dia masih berpikir untuk menandatangani kontrak sesegera mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak hal di mana perusahaan ke-9 perlu mengeluarkan sejumlah uang. Menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mendapatkan uang sesegera mungkin dapat memecahkan banyak masalah. Oke, aku akan menandatanganinya. Tapi Tuan Muda Thompson, kamu harus mentransfer uang itu sesegera mungkin. Saat berbicara, Mandy Zimmer meraih pena tanda tangan di atas meja dan bersiap untuk menandatangani. Nona Zimmer, kita tidak bisa menandatangani kontrak itu. Pada saat ini, pintu ruang kerja didorong terbuka, dan Mayali berjalan ke depan Mandy Zimmer. Dia memukul pena tanda tangan di tangannya langsung ke tanah. Aku baru saja mendapat berita melalui saluran yang tepat. Tuan Muda Thompson mengatakan bahwa dana yang dapat digunakan hanyalah uang muka untuk 100 rumah. Jika kita menandatangani perjanjian, kita akan menyerahkan rumah kepadanya hanya dengan uang muka. Kalau begitu, kita tidak tahu kapan sisa pembayarannya akan diberikan. Dan pada saat itu, perusahaan kita benar-benar terjebak di tempat yang sulit. Pada saat itu, kita tidak jauh dari kebangkrutan. Hanya uang muka.
Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian matanya dengan sedikit keraguan dan pertanyaan tertuju pada ekspresi Hector Thompson, ingin melihat bagaimana Hector Thompson menjelaskan masalah itu. Sekretaris Lee kan? Apakah kamu tahu bahwa di dunia ini, segala sesuatu dapat dimakan tanpa pandang bulu, tetapi kata-kata tidak dapat diucapkan tanpa pandang bulu? Hector Thompson memiliki senyum tegas di wajahnya. Chapter 6389. Aku adalah salah satu dari 4 tuan muda Walsing, dan pewaris 10 besar keluarga Thompson. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa membayarnya. Kulit Hector Thompson terlihat hitam. Tidakkah menurutmu sangat konyol untuk mengatakan sesuatu seperti ini padaku? Apalagi, berapa banyak uang yang ada di rekening keluarga Walsing Thompson? Bisakah orang-orang di pinggir jalan mengetahuinya? Itu hanya omong kosong. Saat berbicara, mata Hector Thompson sangat dingin. Jika bukan karena situasi yang salah dan Mandy Zimmer juga ada di sana. Mungkin Mayeli akan ditembak mati berkali-kali olehnya jika dia berani mengatakan hal seperti itu. Nona Zimmer, aku mengatakan yang sebenarnya. Wajah Mayeli terlihat jelek saat ini. Keluarga Thompson tidak sesederhana kelihatannya. Tuan muda Thompson juga tuan muda yang bisa memakan segalanya. Jika kita benar-benar menandatangani kontrak ini, perusahaan kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan pembayaran terakhir, tetapi perusahaan itu bahkan mungkin ditelan karena masalah pendanaan. Jadi, kita lebih baik tidak menjual rumah daripada menandatangani kontrak ini. Melihat ekspresi pahit Mayeli, Hector Thompson bersandar di kursi, mengangkat kakinya, mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Karena keluarga Thompson dapat digolongkan di antara 10 keluarga teratas di negara H. Maka itu berarti setiap sen yang diperoleh keluarga Thompson dapat bertahan untuk diperiksa. Selain itu, keluarga Thompson memiliki banyak bisnis, dan bisnis tahunan kami mencapai triliunan. Berapa biaya untuk membeli 100 rumahmu? Apakah 140 juta dolar itu angka yang besar? Aku mampu mengeluarkan uang sebanyak ini. Kamu dapat meragukan karakterku, tetapi kamu tidak dapat meragukan kekayaanku. Sekretaris Lee, kamu cantik dan cakap, tetapi sayang sekali kamu tidak cukup pandai. Karena desas-desus yang salah, kamu mempertanyakanku. Aku menyarankan padamu untuk berjalan-jalan di Walsing dan mempelajari lebih lanjut tentang keluarga Thompson. Maka kamu akan tahu betapa konyol dan bodohnya pertanyaanmu hari ini. Ketika dia mengatakan ini, Hector Thompson tidak hanya memiliki pandangan sarkastik pada wajahnya. Tetapi yang paling penting, ada beberapa pemikiran di benaknya. Dia berani keluar dan mempermalukan dirinya, maka dia harus membersihkan dan bersenang-senang dengan dirinya. Mainkan secukupnya, lalu lemparkan ke bawahannya untuk bermain pelan-pelan, begini seharusnya. Tuan muda Thompson, aku tidak tahu orang seperti apa dirimu. Dan aku tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Apa yang aku lakukan sekarang adalah melakukan tugasku sebagai seorang sekretaris. Wajah cantik Mayeli menjadi dingin saat ini, dan dia berbicara kata demi kata. Nona Zimmer, tolong percaya padaku kali ini. Aku sudah bekerja dan setia kepadamu sekian lama tanpa aku meminta pujian dan penghargaan. Mendengar ucapan Mayeli itu, ekspresi Mandy Zimmer sedikit terguncang. Aku tidak tahu apa itu. Tetapi kamu sudah membuang-buang banyak waktu. Hector Thompson tidak lagi memandang Mayeli, tetapi menyipitkan mata ke Mandy Zimmer. Nona Zimmer, aku tidak peduli dari mana sekretarismu berasal. Aku juga tidak tertarik memberikan penjelasan yang diperlukan untuk pencemaran nama baik ini. Aku hanya mengatakannya sekali. Menandatangani kontrak ini dan melakukan bisnis dengan keluarga Thompson memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 6390. Karena keluarga Thompson membeli 100 properti sekaligus, dari sudut pandang lain, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan rumahmu. Itu dapat mengimbangi dampak dari peristiwa sebelumnya. Karena itu, Hector Thompson mencibir. Terus terang, siapa yang akan membeli rumah ini selain aku? Aku membelinya darimu. Untuk apa? Apakah tidak bisakah kamu mengerti? Jika kamu sama sekali tidak mengerti, maka apa yang disebut kerjasama berakhir di sini? Saat berbicara, Hector Thompson memberi isyarat untuk berdiri dan pergi. Tuan muda Thompson, tolong tunggu sebentar. Sekretarisku selalu belak-belakan dan mudah menyinggung orang. Kamu harus mengerti dan jadi jangan simpan di hatimu. Mandy Zimmer berbicara dengan cepat, melirik Mayeli pada saat yang sama, dan berkata, sebaiknya kamu memberikan bukti tentang apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Mayeli tertegun sejenak dan berkata, Nona Zimmer, aku. Melihat ekspresimu, kamu sepertinya tidak punya bukti. Mandy Zimmer tampak acuh tak acuh, dan suaranya penuh kedinginan. Tanpa bukti apapun, kamu sudah menuduh tamu terhormat perusahaan cabang ke-9. Katakan.
Haruskah kamu membayar harga untuk masalah ini? Haruskah kamu memberikan penjelasan? Terlebih lagi, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, Tuan Thompson hanya memberi kita 30% dari uang muka. Namun, uang muka 30% ini adalah berkah untuk rantai modal kita yang saat ini sedang berjuang. Adapun 70% sisanya, bagaimana jika ditunda sebentar? Apakah Tuan Muda Thompson dapat mengurangi pembayarannya? Mendengar kata-kata Mandy Zimmer yang masuk akal, Mayali tersenyum pahit dan berkata, Nona Zimmer, aku khawatir karena satu kecerobohan, kamu akan kehilangan segalanya. Kalau begitu, perusahaan kita. Ini perusahaanku, bukan milikmu. Mandy Zimmer memotong perkataan Mayali. Kamu sudah bersamaku begitu lama, dan kamu seharusnya tahu karakterku. Semuanya harus memperhatikan bukti. Karena kamu sudah menuduh Tuan Muda Thompson, aku harap kamu akan menemukan bukti nyata. Jika kamu ingin memberitahuku, kamu mencurigai Tuan Muda Thompson karena indera keenam sebagai seorang wanita. Dengan sangat menyesal, indera keenamku memberitahuku bahwa tidak ada yang salah dengan Tuan Muda Thompson. Saat berbicara, Mandy Zimmer mengambil pena lagi, dan hendak menandatangani perjanjian. Jangan. Jangan lakukan itu. Mayali benar-benar cemas saat ini. Nona Zimmer, karena penjualan internal properti ini, bahkan jika kita menjual sisa rumah, kita hampir tidak dapat menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran kita. Namun, jika kamu kehilangan 100 rumah lagi, kamu hanya akan menerima uang muka. Kita benar-benar akan berada dalam masalah besar. Aku bukan orang yang menjengkelkan, aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri dan kebaikan perusahaan. Cukup. Wajah cantik Mandy Zimmer tampak dingin. Apakah kamu bosnya, atau aku bosnya? Apakah kamu sudah berani mengajariku untuk melakukan sesuatu sekarang? Keluar. Kelopak mata Mayali berkedut. Nona Zimmer, aku benar-benar. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ekspresi Mandy Zimmer menjadi lebih dingin. Aku akan membiarkanmu pergi. Atau apakah aku perlu menelpon manajer SDM dan membiarkan dia memecatmu sebelum kamu bisa menyerah dan pergi? Mayali tertawa sedih dan berkata, Nona Zimmer, kamu harus berpikir dua kali tentang itu.